senang sekali ya Kak Mary bisa menyapa kalian sekali lagi. Pastinya kalian sudah siap ya untuk duduk manis, nanti memuji Tuhan dan mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Hari ini ceritanya keren loh, tentang apa ya? Tentang bagaimana atau apa yang harus kita miliki, sikap seperti apa yang anak-anak harus miliki untuk mengikut Tuhan Yesus. Ikuti ya ceritanya ya. Hari ini yang akan melayani adalah Kak Wiwi. Tahu nggak siapa Kak Wiwi? Apa Kak Wiwi itu kakak yang di kelas PG? Bukan ya kayaknya ya. Atau kakak yang di kelas 4? Bukan juga. Siapa ya Kak Wiwinya? Nanti kenalan sendiri ya sama Kak Wiwi ya. Terus Kak Wiwi juga didampingi sama Kak Lani. Mereka berdua akan memimpin kita di dalam pujian yang indah. Ayo adik-adik kita sama-sama menyembah Tuhan ya. Dan kiranya ibadah kita berkenan kepada Tuhan yang menciptakan dan yang mengasihi kita. Siap ya? Selamat beribadah. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Hari ini Kak Wiwi dan Kak Lani akan bersama-sama dengan adik-adik memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kalian harus yakin bahwa kasih Kristus itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari samudra. Oleh karena itu, mari kita semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Kita juga pakai gerakan ya adik-adik. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk satu hari yang Tuhan berikan buat kami. Saat ini, kami mau beribadah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati kami dan kakak-kakak sekolah minggu agar dapat mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kasih Tuhan itu tidak hanya tinggi ataupun dalam dan luas, tetapi kasih Tuhan itu tetap selama-lamanya, tidak pernah berubah. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang,
kasih Tuhan yang begitu tinggi, begitu dalam, begitu luas dan tetap selama-lamanya itu telah dibuktikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kita bisa mengetahui semua itu dari Alkitab. Dan di dalam firman Tuhan juga kita dapat bertumbuh di dalam kebenaran. Mari kita persiapkan Alkitab kita, persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin ya. Yesus爱我万不错，因有圣经告诉我，凡小孩子主模样，我虽软弱主刚强。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣经告诉我。 Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. halo adik-adik semua. Hari ini Kak Wiwi bawa satu kotak misterius. Kita akan buka kotak ini bersama-sama. Tetapi sebelumnya Kak Wiwi berharap kalian bisa duduk yang baik, konsentrasi dan mendengarkan firman Tuhan. Nanti di waktu yang tepat kita akan buka kotak ini bersama-sama dan melihat di dalamnya ada isi apa ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan memberkati kami hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong berikan kami konsentrasi dan juga sikap yang baik di dalam mendengarkan firman. Dan Tuhan berkati juga Kak Wiwi yang akan membawakan firman. Kiranya kami tidak hanya menjadi pendengar firman, melainkan juga pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalian tahu tidak, pada waktu itu, Tuhan Yesus adalah sosok yang begitu terkenal. Dia mengajar banyak orang. Dan dia juga menyembuhkan banyak orang-orang yang sakit. Orang yang buta dicelikan. Orang yang lumpuh, yang pincang kakinya, dipulihkan. Dan bukan cuma itu adik-adik. Tuhan Yesus juga memegang orang yang sakit kusta. Padahal orang yang sakit kusta itu dijauhi teman-temannya. Dan nggak ada satu orang pun yang mau menyentuh orang yang sakit kusta. Tetapi Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu mau menyentuhnya. Nah, oleh karena Tuhan Yesus itu adalah orang yang berhikmat, bijaksana, dan juga baik hati, maka banyak orang yang tertarik kepada Tuhan Yesus. Mereka mengikuti Tuhan Yesus kemanapun pergi. Dan hari ini kita akan melihat ada 3 orang juga yang mengikuti Tuhan Yesus, yang dicatat di dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Kita ambil Alkitab kita, lalu kita buka Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Oke?
Nah, ceritanya ada 3 orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Kita lihat satu-satu ya. Orang pertama berkata demikian. Kita baca di ayat 57 adik-adik. Orang pertama bilang gini, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Maksudnya apa sih? Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Kalau Kak Wi pikir Tuhan Yesus ingin mengatakan seperti ini, kamu lihat, burung-burung di udara, hewan-hewan di hutan, serigala, mereka jauh lebih kaya dari aku karena mereka masih punya rumah, mereka masih punya sarang, sedangkan aku untuk tidur, untuk beristirahat saja aku nggak punya tempat. Jadi kenapa ya kira-kira Tuhan Yesus mengatakan hal ini? Nah, sebelumnya Kak Wiwi ingin bilang juga sama adik-adik, ketika membaca Alkitab, ketika membaca firman Tuhan, nggak apa-apa kalau adik-adik bertanya mengapa. Dan memang itu kita perlu bertanya, mengapa ya Tuhan berkata seperti ini? Mengapa ya Tuhan melakukan ini? Oke? Jadi kita bisa bertanya, mengapa Tuhan mengatakan hal seperti ini? Nah, menurut Kak Wiwi, jawabannya itu ini. Hati. Tuhan ingin mengatakan kepada orang tersebut dan juga kepada kita, semua anak-anaknya pada hari ini, bahwa Tuhan mau melihat hati yang tulus untuk mengikut Dia. Bukan karena ingin mencari kenyamanan, kesuksesan, uang yang banyak, rumah yang besar, teman-teman yang banyak, baru kita mengikut Tuhan. Melainkan karena kita sungguh-sungguh punya hati yang mengasihi Tuhan, yang sayang sama Tuhan Yesus. Sehingga meskipun kita mungkin nggak mendapat uang yang banyak, mungkin orang-orang juga nggak suka sama kita, mengejek kita ketika kita pergi ke gereja atau ketika kita membaca firman. Mungkin orang-orang akan mengejek, tetapi apakah kita sungguh-sungguh punya hati yang sayang sama Tuhan Yesus? Sehingga kita tetap mengikut Dia, meskipun kita nggak mendapat semua kenyamanan di dunia ini. Oke, jadi yang pertama adalah hati. Nah, kita lihat lagi ya di ayat 61. Kita lihat di ayat 59. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang lain, "Ikutlah aku." Lalu orang tersebut berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Lalu, kalau kita baca di ayat 60, Tuhan Yesus berkata seperti ini kepada orang itu. "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Nah, orang yang kedua ini berbeda. Dia dipanggil Tuhan gitu. "Ikutlah aku." Tuhan mengajak dia dan Tuhan sudah menerima dia sebagai murid, mau diterima sebagai murid. Tapi masalahnya, orang yang kedua ini sepertinya tidak menomorsatukan Tuhan. Dia nggak mengutamakan Tuhan Yesus. Tadi kita baca dia bilang, "Izinkanlah aku dahulu pergi menguburkan Bapakku." Mungkin dia ingin mengatakan, "Tunggu Tuhan, tapi ada urusan yang lebih penting daripada engkau." Nah, Kak Wiwi ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus berkata, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Maksudnya adalah ini. Tuhan ingin kita secara total, secara sungguh-sungguh, serius, kita semuanya menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Baik itu dari pikiran kita, dari perkataan kita, dari perbuatan, ataupun tingkah laku kita dan seluruh diri kita itu diserahkan kepada Tuhan. Nih, kalian lihat orang ini. Kalau orang ini cuma menyerahkan cuma menyerahkan kepalanya saja misalnya kepada Tuhan, kan jadi lucu kan? Jadi nggak bagus dan jadi nggak baik. Tetapi Tuhan mau kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi kalau tadi itu tentang hati,
Sekarang itu tentang penyerahan total seluruh hidupnya adik-adik, seluruh dirinya adik-adik. Lalu, apakah cukup menjadi murid Kristus, punya hati yang mengasihi Tuhan, dan menyerahkan kehidupan kita seluruhnya kepada Tuhan? Nah, di dalam Lukas pasal 9 ayat 61, dia berkata seperti ini kepada Tuhan Yesus. Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Lalu Tuhan Yesus menjawab, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, apa maksudnya Tuhan melalui perkataannya di ayat 62 ini adik-adik? Kalau tadi kita lihat, ada orang dan hati yang tulus, siap untuk mengikut Kristus. Kita bayangkan seperti ini ya, ini ada Tuhan. Lalu di sini ada orang yang siap mengikut dia menjadi muridnya. Lalu kemudian orang tersebut berjalan. Setelah berjalan, kemudian dia ragu-ragu atau bingung, dia menoleh ke belakang, dia mundur, dia kembali lagi. Lalu kemudian dia balik lagi dan ikut sama Tuhan. Di tengah perjalanan lagi, dia bingung lagi, menyesal mungkin, lalu kemudian dia kembali ke kehidupan lamanya dan pergi menjauh dari Tuhan. Dan begitu seterusnya dia bolak-balik. Adik-adik lihat apa yang terjadi. Dia nggak akan pernah setia sampai garis akhir seperti itu. Nah, bagi Tuhan, sekali kita ikut dia, kita selamanya adalah milik dia. Kita selamanya adalah murid-murid Kristus. Dan Tuhan mau kita berjalan ke depan, menatap Kristus, dan kita setia sampai akhir, sampai nanti kalian tua, sampai nanti kalian mungkin rambutnya udah putih dan udah berjenggot atau misalnya kulitnya keriput. Seumur hidup kita, bahkan sampai nanti kita mati, Tuhan gak mau kita menyesal lalu kita kembali ke kehidupan lama dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Tuhan mau kita berjalan ke depan, sekalipun ada tantangan. Karena dia berjanji akan berjalan bersama dengan kita. Oleh karena itu, Tuhan ingin selain kita punya hati yang mengasihi Tuhan dengan tulus, tidak mencari keuntungan duniawi, Tuhan juga ingin kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, baik itu dari pikiran, perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita. Dan Tuhan juga mau kita menatap ke depan, berjalan setia bersama dengan Dia seumur hidup kita. Adik-adik, tadi Kak Wiwi bawa kotak, ya kan? Kita akan buka kotak ini. Benda ini Kak Wiwi berikan nama gulungan kitab nama murid Yesus. Nah, setiap nama yang ada di dalam gulungan ini, betul itu adalah nama-nama kalian. Kak Wiwi udah berusaha untuk mengumpulkan semua nama anak-anak sekolah minggu di Gereja Kristen Kalam Kudus Malang dan menempelkannya di sini. Kak Wiwi percaya bahwa setiap nama yang ada di sini, misalnya Tisha, Timmy, Jeffka, Joshua, Aine, Daniel, Fang, Vincent, Yoga, Dea, dan semua yang terdaftar itu adalah murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid Kristus. Bahkan adik-adik lain yang mungkin sedang mengikuti ibadah online hari ini, itu pun juga adalah murid-murid Kristus. Kakak-kakak sekolah minggu, dan semua orang percaya lainnya. Kita semua adalah milik Kristus. Dan Tuhan itu tidak akan membiarkan kepunyaannya direbut oleh apapun, oleh siapapun. Baik itu oleh kesulitan, sakit penyakit, penderitaan, roh-roh jahat, kuasa kegelapan, bahkan dosa dan maut sekalipun tidak ada yang sanggup merebut kita dari tangan Kristus. Tuhan itu menjaga kita sampai Tuhan gak akan membiarkan kita direbut oleh siapapun. Kak Wiwi ingin memberitahu kalian bahwa tidak ada sesuatu apapun yang lebih indah dari Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih berkuasa daripada Tuhan Yesus. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia juga adalah Allah yang menciptakan kalian semua, menciptakan kita semua. Dan oleh karena itu dia berkuasa atas seluruh jagat raya ini, atas seluruh alam semesta ini. Dan dia juga jauh lebih pintar, berhikmat daripada orang-orang yang pintar di dunia ini.
Dan terlebih daripada itu semua, dia sudah membuktikan kuasanya atas kematian dan dosa melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia rela adik-adik meninggalkan seluruh kemuliaannya di sorga untuk datang ke dalam dunia. Dia rela menukar mahkota yang mulia itu dan menggantikannya dengan mahkota duri demi menanggung penderitaan yang seharusnya kita tanggung oleh karena dosa kita. Dan dia melakukan itu semua adalah karena kasih-Nya. Dia mau memindahkan kita dari, perhatikan adik-adik, dari kerajaan maut, kita diangkat dan kemudian kita dipindahkan ke dalam kerajaan sorga, supaya kita dapat berelasi dengan Allah Bapa, menjadi anak-anaknya dan memanggil dia dengan sebutan Bapa. Dan Bapa itulah yang memegang tangan adik-adik dan juga Kak Wiwi dan semua orang-orang yang percaya untuk bisa berjalan terus bersama dengan dia, setia mengikut dia sampai akhir. Mari adik-adikku semua, kita tundukkan kepala kita taruh tangan di dada. Dan mohon dengan kasih, Papa Mama bisa bersama dengan saya dan anak-anak menyanyikan lagu komitmen mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik, saat ini kalian dengarkan dan ikuti Kak Wiwi berdoa. Tuhan Yesus, aku mau mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus. Dan aku juga mau menyerahkan seluruh pikiran, perkataan, perbuatan, dan tingkah laku, dan menyerahkan seluruh diriku kepada Tuhan. Dan aku juga mau berjalan dengan setia, tidak menoleh ke belakang, melainkan menatap ke depan, berjalan bersama dengan Kristus, sampai nanti aku besar, sampai nanti aku tua saat rambutku sudah putih, kulitku keriput. Seumur hidupku, aku mau setia berjalan bersama dengan Tuhan. Aku berdoa, kiranya Allah Roh Kudus memberikan aku kekuatan dan sukacita untuk menjadi pengikut Kristus yang diperkenan oleh Allah. Aku bawa doaku ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, dan sahabatku yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita semua tadi sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang, tiba gilirannya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Ikut bersama-sama memuji Tuhan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus.
Adik-adik, hari ini kita akan menggambar hati, orang, dan salib. Alat-alat yang dibutuhkan adalah buku gambar atau kertas HVS juga boleh, pensil, penghapus, dan pensil warna atau krayon. Pertama, kita akan menggambar hati. Ya. Dari kiri, lalu ke dalam, naik ke kanan, lalu ditutup. Nah, cara gambar orangnya mulai dari kepala. Kepala digambar bulat seperti itu ya. Tapi jangan ditutup adik-adik. Lalu kalian kasih leher sedikit. Di sebelah kiri juga dikasih leher sedikit. Lalu kalian gambar tangannya ke kanan dan ke kiri. Lalu kalian kasih badannya sedikit. Kasih badannya sedikit. Gambar kakinya ya. Persis seperti tangan ya. Tapi kaki. Setelah itu kita tambahkan mata dan mulut yang tersenyum. Jangan lupa alisnya ya. Hidungnya segitiga dan mulutnya tersenyum. Yang terakhir, kita menggambar salib. Mulai dari atas, sebelah kiri, ini ya. Setelah kita menggambar, kita akan mewarnai gambar ini satu persatu. Kak Wiwi pakai 3 warna ya. Merah untuk gambar hati, kuning untuk gambar orang, dan biru untuk gambar salibnya. Nah, kemudian kita warna yang orang ya. Kak Wiwi pakai warna kuning. Yang terakhir, kita akan mewarnai gambar salib. Kak Wi menggunakan warna biru. Kalian boleh pilih warna kalian sendiri ya. Nah, adik-adik, gambar Kak Wiwi sudah selesai. Kalau kalian sudah selesai, kalian boleh mengguntingnya satu persatu. Atau kalian membiarkannya di buku gambar juga nggak apa-apa. Tapi yang harus kalian ingat adalah hati kita tulus mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan. Dan kita menyerahkan diri kita secara total, sepenuhnya, seluruhnya kepada Tuhan. Dari pikiran, perkataan, perbuatan, dan tingkah laku. Lalu kemudian kita mengikut Tuhan setia sampai akhir bersama dengan Yesus. Adik-adik, bersyukur ya hari ini kita sudah mengikuti ibadah, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.